Assalamualaikum. Kami akan menampilkan drama yang diangkat dari firman Allah yang diabadikan dalam surat Al-Fil. Kisah ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad pada akhir zaman, yaitu tahun 571 Masehi. Inilah penampilannya. Selamat menyaksikan. Nhiều mà. Rồi bắt không? Rồi rồi. Không sợ. Ke tempat pengajiannya, yang mana teman-temannya sudah duluan berada di sana. Apa yang mana ya? Kok susah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bilhari. Kalian tahu ini bulan apa? Bulan Maret, Ustaz. Ya, Ustaz tahu itu. Yang Ustaz maksud ini bulan Rabiul Awal. Tepatnya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian tahu mengapa kita harus merayakan Maulid Nabi tersebut? Saya tahu, Ustaz. Karena bulan ini bulan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk bersukacita menyambutnya. Karena berkat beliaulah kita berada di zaman yang terang benderang seperti ini. And then the Prophet Muhammad is best man number one in the world. Ya, bagus sekali penjelasan kamu santriku. Nah, kalian tahu tidak apa yang terjadi pada saat tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau tahu ceritanya? Mau, Ustaz. Begini ceritanya. Saat gempa bumi saat menggegarkan Segera berkata Abraham ingin memusnahkan kota Mekah karena dengki dan benci terhadap umat Allah. Mengapa orang-orang begitu ramai mengunjungi Ka'bah? Padahal aku sudah membangun tempat ibadah yang begitu megah. Tapi malah sedikit pengunjungnya. Apa sebaiknya aku hancurkan saja Ka'bah itu? Keberadaan Ka'bah itu sangat meresahkan. Aku akan menghancurkan Ka'bah itu. Abraham pun kembali ke istananya. Kemudian memanggil ajudannya. Hai ajudan, cepat kamu siapkan pasukan gajah. Suruh mereka bersiap-siap. Malam ini kita akan ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Cepat!
Tuhan. Baik, Yang Mulia. Perintah baginda akan segera hamba laksanakan. Lalu, ajudan memberitahukan kepada pasukannya. Wahai sekalian pengawal istana, Tuan Abraham menyuruh saya untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Wahai ajudan, cepat kamu katakan. Apapun yang diperintahkan baginda, akan kami laksanakan segera. Tuan Abraham menyuruh kalian untuk mempersiapkan pasukan dan gajah yang akan kita kendarai untuk menghancurkan Ka'bah. Baik, laksanakan. Sebelum Abraham pergi, dia menjumpai istrinya terlebih dahulu. Wahai Kakanda, sejak tadi Dinda melihat Kakanda mondar-mandir dengan wajah yang gelisah. Apa gerangan mesra terjadi, Kanda? Wahai Dindaku, bagaimana mungkin Kanda tidak gelisah? Keberadaan Ka'bah begitu meresahkan hati Kanda. Lantas, apa yang hendak Kanda lakukan? Aku akan ke Mekah malam ini juga bersama pasukan gajah. Dan akan menghancurkan Ka'bah. Baru setelah itu aku menjadi puas. Sangat puas. Kalau boleh, Kanda jangan ikut. Dinda takut kalau terjadi apa-apa dengan Kanda. Dinda mohon, jangan tinggalkan Dinda. Oh, Dindaku. Janganlah kamu bersedih. Aku akan kembali dengan selamat. Percayalah. Kanda, bawalah pedang ini bersamamu. Semoga Kanda selamat di perjalanan. Terima kasih, Dinda. Kamu memang istriku yang paling baik. Jaga diri baik-baik. Pasukan gajah terdiri dari kelompok gajah yang besar yang digunakan untuk menghancurkan Ka'bah. Gajah-gajah itu bagaikan tank-tank yang kita gunakan saat ini. Rencana tersebut pun sampai ke telinga orang Arab. Berhenti! Berhenti! Mau kemana kalian? Minggir, jangan halangi. Kami akan ke Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Tidak! Tidak akan kami biarkan kalian menghancurkan Ka'bah. Ya Allah! Serang! Hentikan! Biarkan mereka. Tujuan kita bukan berperang. Tujuan kita untuk menghancurkan Ka'bah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kemudian, Abraham dan pasukan bergajah melanjutkan perjalanannya. Sempat begitu besar, Abraham pun menjumpai Abdul Muthalib dan warga Arab. Wahai Tuan, sudah larut malam begini. Untuk apa Tuan dan pasukan hendak kemari? Begini, wahai Abdul Muthalib. Tujuan aku dan pasukanku ke sini
bukan untuk berperang. Tapi tujuan kami ke sini adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Jika kalian tidak menentangnya, maka darah pun tidak akan ditumpahkan. Bagaimana Abdul Muthalib? Apa tindakanmu? Kami tidak ingin memeranginya karena kami tidak memiliki kekuatan. Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan suci. Jika engkau ingin menghancurkan, maka demi Allah kami tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankannya. Dan aku ingin engkau mengembalikan unta yang engkau ambil dari kami. Setelah aku mengembalikan unta-unta itu, dan kau biarkan aku menghancurkan Ka'bah, Aku adalah pemilik unta, sedangkan pemilik rumah ini adalah Allah yang melindungi. dia tidak akan mampu melindunginya. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Abraham pun meninggalkan Abdul Muthalib dan menuju ke Ka'bah. Sementara Abdul Muthalib memohon kepada Allah. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Berdoalah, Allah akan menunjukkan kebesarannya. Ya Allah, semua orang mempertahankan rumahnya, maka pertahankanlah ia dari tentara Abraham. Dan jangan sampai mereka dan kejahatan mereka itu dapat mengalahkan kekuasaan. Ya Allah. Pasukan gajah dari Yaman membawa manusia tak perasaan. Abraham memimpin pasukan yang kejam, hancurkan Ka'bah, rumah Allah. Wahai tuan, itu dia Ka'bah. Benar, kita semakin dekat. Ayo pasukan, percepat langkah kalian. Baik. Ada apa ini? Hei gajah, cepat jalan. Cepat! Apa itu? Ada apa ini? Oh, tidak. Tolong. Badan. Tolong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha
itulah ceritanya bagaimana Allah melindungi Ka'bah dari pasukan gajah. Hingga pada tahun itu kita kenal dengan tahun gajah. Pada tahun itu Nabi Muhammad dilahirkan. Dan dari kota Mekah itu pula Nabi memulai dakwahnya. Dan Ka'bah menjadi pusat pendakwahannya. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Iya, Ustaz. Bagai gempa bumi yang menggegarkan, tentera bergajah Abraham ingin memusnahkan kota Mekah kerana dengki dan benci terhadap umat Allah. Demikianlah peristiwa yang terjadi pada tahun gajah, yaitu tahun kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan dibalik turunnya surah Al-Fil. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi